Pada subpokok bahasan yang ketiga, ini kita akan membahas mengenai energi dan usaha gravitasi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda pada jarak tertentu dari pusat planet atau bintang ke titik di jauh tak hingga menjauhi planet atau bintang tersebut. Nah, kalau misalkan di sini ada benda bermasa M besar, bisa dikatakan ini planet atau bintang. Nah, terus kemudian ini ada benda lain bermasa M kecil. Nah, ini jaraknya misalnya dari pusat planet itu adalah R kecil, sedangkan ketinggian dari permukaan adalah H. Nah, jarak benda ke permukaan planet itu namanya ketinggian ya. Nah, energi potensial itu usaha untuk memindahkan benda ini dari jarak tertentu dari pusat planet ke titik di jauh tak hingga. Nah, titik di jauh tak hingga itu berarti ya jauh sekali ya. Entah itu di mana, sangat jauh sekali. Nah, kalau kita hitung EP itu yang dimiliki oleh benda bermasa M ini adalah sama dengan min GMM per R. Nah, EP di sini menyatakan energi potensial gravitasi, satuannya Joule. M itu adalah massa planet atau bintang, satuannya kilogram. Kenapa harus planet atau bintang? Karena kalau nggak planet atau bintang, EP ini terlampau kecil. Jadi yang kita bahas ini adalah alam makrokosmos. Jadi yang kita bicarakan itu massa yang besar-besar. EP sama dengan min GMM per R sebenarnya berlaku secara umum untuk benda yang bermassa berapapun. Tapi kalau bendanya terlampau kecil, maka nilai EP ini terlampau kecil. Sehingga saya hanya membahas massa-massa yang besar yang berhubungan dengan massa bintang atau planet saja. Jadi M besar di sini menyatakan massa planet atau bintang, satuannya kilogram. M kecil itu massa benda, satuannya kilogram, sedangkan R itu adalah jarak benda ke pusat planet atau bintang, satuannya adalah meter. Tetapi kalau massa benda ini terletak pada ketinggian yang terlampau kecil bila dibandingkan dengan jari-jari planet atau bintang misalkan, maka rumus energi potensial itu bisa ditulis mgh. Jadi M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi di permukaan planet atau bintang, sedangkan H itu adalah ketinggian benda terhadap permukaan planet. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Jadi M kecil itu massa benda di sini, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi di permukaan planet atau bintang. Satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan H itu adalah ketinggian benda, satuannya meter. Nah, yang kedua kita membahas potensial gravitasi. Nah, potensial gravitasi itu adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda pada jarak tertentu dari pusat planet atau bintang ke titik di jauh tak hingga menjauhi planet atau bintang untuk tiap satuan massa. Jadi untuk per kilogramnya ini ya. Jadi kalau saya memindahkan benda misalnya gini, ini bendanya M kecil masanya berjarak R kecil dari pusat planet atau bintang. Ini saya pindahkan ke jauh tak hingga untuk setiap 1 kilogramnya. Nah, itu disebut sebagai potensial gravitasi. Nah, kalau kita rumuskan berarti potensial gravitasi ini simbolnya adalah V besar. Usaha untuk memindahkan ke jauh tak hingga itu tidak lain adalah EP. Untuk tiap kilogramnya berarti untuk setiap massa yang dipindahkan. Saya bagi dengan massa benda ini. Nah, padahal EP itu min GMM per R. Nah, kalau kita bagi M, akhirnya hasilnya adalah seperti ini, potensial gravitasi min G M per R. Nah, V potensial gravitasi itu dinyatakan dalam Joule per kilogram. M besar itu massa planet atau bintang, satuannya kilogram. R kecil itu jarak titik pengamatan ke pusat planet atau bintang, tentu saja satuannya adalah meter. Nah, yang ketiga saya bicarakan masalah usaha gravitasi atau usaha gaya berat. Nah, apa usaha gravitasi? Ya, usaha gravitasi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi atau gaya berat untuk memindahkan benda dalam medan gravitasi. Jadi misalkan ini ada sebuah planet massanya M besar, terus kemudian di sini ada benda bermassa tertentu dipindahkan dari titik 1 ke titik 2, di mana posisi 1 itu berjarak R1 dari pusat planet, posisi 2 berjarak R2 dari pusat planet. Jadi ini ke sini itu adalah R2 ya. Oke,
Berapa usaha untuk memindahkan? Usaha untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 itu adalah minus delta EP21. Jadi delta EP21 itu selisih energi potensial gravitasi di titik 2 dan 1. Bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, kalau kita uraikan lagi, ini bisa ditulis seperti ini kan, EP1 kurangi EP2, tetapi EP itu bisa ditulis M kali V tadi ya, M kali V di sini. Jadi kalau begitu, kalau ini diuraikan kan M kali V1, ini M kali V2, sehingga M-nya ini bisa saya keluarkan, akhirnya dikalikan dengan dalam kurung V1 min V2. Jadi W12 itu adalah usaha gaya gravitasi dari titik 1 ke 2, satuannya Joule, delta EP21, perbedaan energi potensial titik 2 dan 1, satuannya juga Joule. M kecil itu massa benda yang dipindahkan, satuannya kilogram, sedangkan V1, V2 adalah potensial gravitasi di titik 1 dan 2, satuannya adalah Joule per kilogram. Nah, kalau misalkan perpindahan benda ini, kenaikan benda ini meninggalkan pusat planet ya, ini terlampau kecil. Artinya bahwa titik 1 dan 2 ini ketinggiannya terhadap permukaan planet atau bintang terlampau kecil bila dibandingkan dengan jari-jari planet. Bila dibandingkan dengan jari-jari planet ini ya, maka kita bisa memakai usaha gravitasi itu plus minus mg delta H. M itu tetap menyatakan massa benda yang dipindahkan, G percepatan gravitasi di permukaan. Ya, G itu percepatan gravitasi di permukaan planet atau bintang. Delta H itu adalah perubahan ketinggiannya. Nah, sekali lagi ya, syaratnya ketinggiannya itu harus jauh lebih kecil daripada jari-jari planet atau bintang. Nah, kalau W-nya positif, dihitung-hitung positif, itu artinya benda turun ya. Kalau negatif, artinya benda naik. Nah, ini juga berlaku untuk rumus yang ini ya. Oke, G itu, G kecil, itu menyatakan kecepatan gravitasi di permukaan planet, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta H itu perubahan ketinggian benda, satuannya adalah meter. Nah, yang keempat, kita bicara masalah energi mekanik gravitasi. Energi mekanik gravitasi adalah jumlah antara energi potensial gravitasi dan energi kinetik benda. Nah, jadi kalau misalkan ada benda dilemparkan ke atas, di atas permukaan planet misalkan, di titik 1 energi potensialnya EP1, EK-nya EK1. Di titik 2 energi potensialnya EP2, EK-nya adalah EK2. Energi mekanik itu adalah jumlah antara EP dengan EK di titik manapun ya. Nah, di titik manapun EP plus EK. Jadi di sini ada energi mekanik EP1 plus EK1, di sini juga ada energi mekanik EP2 ditambah EK2. Secara umum berarti M itu kalau EP-nya min G mm per R kecil. R kecil itu jarak massa benda ke pusat planet. Nah, terus kemudian ditambah dengan energi kinetik setengah mv kuadrat. Jadi V itu kecepatan benda di titik tertentu. Nah, ini sudah saya beri keterangan. EM itu menyatakan energi mekanik gravitasi, satuannya Joule. Nah, sedangkan EP itu energi potensial gravitasi, satuannya Joule. EK itu energi kinetik benda, satuannya adalah Joule. Nah, kalau bendanya itu ketinggiannya terhadap permukaan planet itu terlampau kecil dibandingkan dengan jari-jari, maka EM-nya bisa tulis EP plus EK, yaitu MGH plus setengah MV kuadrat. Nah, sekarang kita menerapkan energi mekanik di kecepatan lepas atau lolos. Nah, kecepatan lepas itu adalah kecepatan minimal bagi benda yang ditembakkan dari permukaan planet menjauhi pusat planet, sehingga tidak kembali lagi ke permukaan planet tersebut. Jadi misalkan di sini ada benda dilempar ke atas, ya. Nah, di permukaan planet kecepatannya V1, dilempar ke atas sampai ketinggian titik 2 ini. Nah, tetapi kalau dia lepas dari gravitasi bumi, itu berarti nanti R2-nya itu disita hingga jauh sekali. Jadi titik 2 terhadap pusat planet itu jauh sekali. Nggak tahu dia berhenti di mana. Suatu saat mungkin diasumsikan dia berhenti V2-nya 0 di titik jauh tak hingga. Sedangkan titik 1 terhadap pusat planet ini jaraknya kan sama dengan jari-jari planet. Jadi ini adalah jari-jari planet ya, ini ke situ. Oke, kita bisa menerapkan hukum kekekalan energi mekanik untuk
menyelesaikan persoalan ini, untuk mencari V lolosnya. Nah, asalkan gesekan udara ini diabaikan, maka nanti EM1, EM2 itu sama. Artinya selama benda bergerak itu tidak dipengaruhi oleh gaya eksternal atau gaya luar gitu. Nah, termasuk gesekan udara itu adalah gaya luar ya. Tidak ada gangguan angin dan sebagainya ya. Tidak ada gangguan meteor dan sebagainya. Pokoknya dianggap ruang hampa ini. Maka nanti EM1 itu sama dengan EM2. Nah, EM1 itu EP1 ditambah IK1 kan, berarti min GMM per R1 plus setengah M V1 kuadrat. Ini EK di titik 1 di permukaan planet berarti ya. Sedangkan EM2 itu EP2 ditambah IK2, berarti min GMM per R2 plus setengah MV2 kuadrat. Nah, perhatikan yang ruas kanan, R2-nya itu tak hingga. Sesuatu bagi tak hingga itu 0. Nah, sedangkan V2-nya 0. Jadi ruas kanannya itu 0 di sini. Nah, dengan demikian tinggal ruas kiri saja. Nah, kalau kita teruskan, berarti ini saya pindahkan ya, min GMM per R-nya saya pindahkan. R1 ini sudah saya isi R ya. R1 itu R. Nah, ini R. Saya masukkan sini ya. Oke. Jadi kalau gitu ini M kecilnya saya coret. Akhirnya dapat setengah V1 kuadrat sama dengan GM per R. Nah, akhirnya V1-nya akar 2GM per R. Nah, kita ingat bahwa percepatan gravitasi di permukaan itu kan ini. G kecil sama dengan GM per R kuadrat. Sekali lagi ini percepatan gravitasi di permukaan ya. Jadi GM-nya itu bisa ditulis GR kuadrat. Makanya di sini GM-nya saya ganti dengan GR kuadrat. Tapi R kuadrat bagi R itu R. Jadi akhirnya V1 ketemu akar 2GR. Jadi simpulannya V escape, V lolos untuk meloloskan diri dari gravitasi planet sehingga benda ini tidak kembali lagi ke permukaan planet adalah sebesar akar 2GR. Jadi G itu menyatakan percepatan gravitasi di permukaan planet atau bintang, sedangkan R itu adalah jari-jari planetnya atau bintang. Nah, yang keempat kita bicara hukum Kepler ini. Hukum 1 Kepler mengatakan planet-planet mengitari matahari dengan orbit berbentuk elip dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jadi kalau saya gambarkan demikian, ini elip ya lintasannya, dengan matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Fokus elip itu ada dua ya, kiri kanan di sini, tapi dia menempati salah satu titik fokusnya. Nah, ini planet yang mengitari matahari. Hukum 2 Kepler mengatakan bahwa garis penghubung antara planet dengan matahari menyapu daerah yang sama luas dalam waktu yang sama. Jadi kalau ini ada matahari, terus ini planet mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elip. Nah, garis penghubung planet dengan matahari yang dimaksud ini ya. Nah, ini dia menyapu daerah yang sama luasnya dalam waktu yang sama. Nah, jika waktu dari A ke B itu sama dengan dari C ke D. Nah, jadi ini misalkan planetnya muternya ke sana ya. Nah, berputar seperti ini. Nah, gitu. Misalkan waktu dari A ke B itu sama dengan C ke D. Maka luas juring AMB dengan luas juring CMD itu pasti sama. Nah, kita tahu bahwa kecepatan planet, kecepatan linearnya itu S per T. Ya kan? Jadi ini panjang busur yang tempuh dibagi dengan waktunya, jarak tempuh dibagi waktu. Padahal kita tahu bahwa waktunya sama. Kalau waktunya sama berarti V itu hanya sebanding dengan panjang busur yang ditempuh. Sehingga karena di sini kalau dilihat dari gambar, SAB itu lebih kecil daripada SCD. Nah, kalau SAB lebih kecil dari SCD, maka pasti VAB lebih kecil dari VCD. Karena V tadi kan sebanding dengan S. Kalau S-nya lebih kecil, berarti kecepatannya akan lebih kecil. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Nah, semakin dekat dengan matahari, kecepatan planet pasti semakin besar. Jadi kecepatan di sini itu lebih kecil daripada kecepatan di situ. Jadi semakin dekat dengan matahari, kecepatan planet akan semakin tinggi atau semakin besar. Nah, hukum 3 Kepler. Perbandingan kuadrat periode revolusi planet dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari selalu tetap. Jadi kalau dirumuskan, T kuadrat per R pangkat 3 itu selalu tetap.
Nah, T besar itu menyatakan periode revolusi planet satuannya skon dalam SI. Kalau R kecil, jarak rata-rata planet ke matahari satuannya meter. Jadi, periode revolusi biasanya sih dinyatakan dalam skon. Bisa hari, bisa tahun gitu ya. Misalnya bumi dalam mengitari matahari satu kali putaran itu adalah 1 tahun. Nah, itu disebut sebagai periode revolusi planet. Nah, revolusi itu kan perputaran planet mengitari matahari gitu kan ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, planet dengan massa M mengitari bintang yang bermassa M besar. Bila konstanta Cavendish G dan jarak rata-rata planet terhadap matahari R, maka hitunglah energi mekanik planet dinyatakan dalam M kecil, M besar, G, dan R. Nah, kita jawab ya. Kecepatan linear planet dalam mengorbit bintang dapat dinyatakan sebagai ini. V sama dengan akar Gm per R. Nah, kalau belum paham rumus ini sudah saya turunkan di gravitasi part 1 bagian yang pertama ya. Nah, EM itu kan EP plus EK tadi rumusnya. EP-nya min G mm per R, EK-nya setengah mv kuadrat. Nah, V-nya saya ganti ini. Saya ganti akar Gm per R. Jadi rumus kecepatan linear seperti ini berlaku untuk satelit yang mengitari planet atau planet yang mengitari matahari. Sama aja rumusnya seperti ini ya. Jadi V-nya saya masukkan sini, akar Gm per R, saya kuadratkan begitu ya. Nah, ini asumsinya R itu adalah jarak rata-rata planet ke matahari. Jadi bisa dipandang matahari itu terletak di pusat lingkaran kalau pakai jarak rata-rata ya. Nah, jadi orbit planet dianggap lingkaran gitu, dianggap. Nah, akhirnya EM-nya itu adalah min Gmm per R gitu ya, ditambah setengah M Gm per R, karena ini saya kuadratkan. Akhirnya saya dapatkan EM itu min setengah Gmm per R. Nah, inilah energi mekanik planet yang mengitari bintang dinyatakan dalam konstanta Cavendish ya, dinyatakan dalam konstanta Cavendish, massa bintang, massa planet, dan jarak rata-rata planet ke bintang. Nah, contoh soal yang kedua, berapakah kecepatan lolos benda di bumi jika jari-jari bumi 6.400 km dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita jawab ya, jari-jari bumi itu 6.400 km sama aja dengan 64 kali 10 pangkat 5 meter. Percepatan gravitasi di permukaan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan lolos atau lepas itu dirumuskan gini kan tadi ya, V sama dengan akar 2GR. Kita tinggal masukkan aja G-nya 10, R-nya adalah 64 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 8 akar 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga, berapakah usaha gaya gravitasi pada satelit yang jatuh ke permukaan bumi pada ketinggian 3.600 km jika konstanta Cavendish 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2, massa satelit 1 ton atau 1000 kg, massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg, dan jari-jari bumi 6.400 km. Mari kita jawab. Nah, jadi satelit itu jatuh dari posisi 1 ke 2 itu di permukaan bumi ya. Nah, sekarang perhatikan, massa satelit itu adalah 1 ton. 1 ton itu berarti 1000 kg. Nah, jarak satelit ke pusat planet awalnya adalah ini ya, berarti jari-jari planet ditambah dengan ketinggiannya. Jadi kalau kita hitung, yaitu H plus R itu 10 pangkat 7 meter, ya kan? Karena ini 3.600 km ditambah 6.400 km, itu kan 10.000 km. 10.000 km itu 10 pangkat 7 meter. Nah, sedangkan R2 itu jarak titik 2 ke pusat planet, jelas jari-jari planet bumi ya, 6.400 km, 64 kali 10 pangkat 5 meter. Nah, kalau kita mencari usahanya dari titik 1 ke titik 2, berapa usaha gaya berat atau usaha gravitasi, yaitu min delta EP21. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan rumus mg delta H, karena di sini tidak bisa diabaikan ketinggian terhadap jari-jari planet, ya kan? Nah, jadi kita harus pakai rumus umum nanti ngitungnya. Jadi min delta EP21 artinya delta EP21 itu EP2 dikurangi EP1. EP di sini kurangi 1 ya. Jadi itu sama aja dengan EP1 dikurangi EP2. EP1 itu berarti min GMM per R1. Nah, sedangkan EP2 min GMM per R2.
Nah, ini GMM-nya bisa saya keluarkan. Nah, di dalamnya ini tinggal 1/R2 min 1/R1. Kita tinggal memasukkan saja sini. Jadi konstanta Cavendish-nya saya masukkan, massa buminya saya masukkan, massa satelit 1 ton, 1000 kg. Terus kemudian R2 saya masukkan, R1 saya masukkan. Akhirnya saya hitung akan ketemu seperti ini. Jadi kalau begitu usaha gaya gravitasi dari titik 1 ke titik 2 itu adalah sebesar 2,24 kali 10 pangkat 10 Joule. Nah, usaha ini bernilai positif. Nah, karena turun itu sama arah dengan gaya gravitasi. Jadi kalau perpindahan benda sama arah dengan gayanya, pasti usahanya positif. Yang keempat, jarak rata-rata planet Venus terhadap matahari adalah 108 juta kilometer, sedangkan jarak rata-rata bumi terhadap matahari adalah 150 juta kilometer. Berapakah periode revolusi planet Venus? Jadi periode revolusi planet Venus itu berarti berapakah waktu yang dibutuhkan Venus untuk mengitari matahari sebanyak 1 kali putaran. Oke, kita jawab ya. Jarak rata-rata planet bumi terhadap matahari adalah 150 juta kilometer. Jarak rata-rata planet Venus terhadap matahari adalah 108 juta kilometer. Nah, sedangkan periode revolusi bumi dalam mengitari matahari adalah 1 tahun, dianggap 365 hari. Nah, kalau saya pakai rumus hukum 3Kepler tadi, berarti T kuadrat per R pangkat 3 itu harus tetap ya sifatnya. Jadi untuk semua planet. Jadi kalau begitu untuk planet Venus, T kuadrat per R pangkat 3-nya harus sama dengan bumi. T kuadrat per R pangkat 3-nya bumi gitu ya. Jadi ini V itu Venus, B itu bumi ya di sini. Oke, sekarang kita tinggal masukkan bilangannya. Tapi ini bisa dibuat gini kan, TV kuadrat itu sama dengan RV pangkat 3 per RB pangkat 3. Nah, ini langsung saya pangkatkan 3, saya kalikan dengan TB kuadrat. Nah, tinggal masuk aja, RV-nya kan 108 juta kilometer, sedangkan RB 150 juta kilometer. Kita pangkatkan 3, terus kemudian dikali dengan 365 di kuadrat. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Satuannya adalah hari, karena di sini TB menggunakan hari, jadi nanti ketemu hari satuannya ya. TV nanti satuannya hari. Ini masih TV kuadrat ya, TV kuadrat. Kalau TV-nya saja di akar. Kalau ini di akar, dihitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 222,99 hari. Jadi sekitar 223 hari. Nah, itulah periode revolusi Venus dalam mengitari matahari.